Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Tanjung dengan NIM 22801 dari angkatan A22. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya akan mempresentasikan tentang aspek-aspek perkembangan. Aspek-aspek perkembangan termasuk fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang saling berinteraksi untuk membentuk individu secara holistik. Yang dimaksud kognitif sosial adalah teori yang menggabungkan elemen-elemen kognitif yang sering disebut pemikiran dan sosial, interaksi sosial dalam proses pembelajaran dan pengembangan individu. Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial eksternal, akan tetapi juga secara individu memproses informasi, mengambil keputusan, dan memodelkan perilaku berdasarkan pengalaman sosial mereka. Pemahaman mendalam terhadap kompleksitas ini penting untuk memberikan dukungan yang efektif dalam memastikan pertumbuhan optimal dan kesejahteraan individu. Ada beberapa yang perlu kita pahami dalam aspek-aspek perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan emosi. Yang ketiga, perkembangan sosial. Yang keempat, perkembangan moral. Yang kelima, perkembangan agama. Yang keenam, perkembangan intelijensi. Yang ketujuh, perkembangan bahasa. Yang kedelapan, perkembangan kepribadian. Poin pertama, perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem dan organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Berdasarkan perkembangan fisik ini, Kuhlen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi aspek sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Poin kedua, ada perkembangan emosi. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang kuat berupa perasaan benci, takut, marah, cinta, dan juga senang. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya. Poin ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi untuk meleburkan diri menjadi suatu kesatuan, saling komunikasi, dan bekerja sama. Poin keempat, ada perkembangan moral. Suatu semangat atau dorongan batin diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini seseorang sebagai sesuatu yang baik ataupun buruk. Ada beberapa prinsip moral yang perlu kita pahami. Yang pertama, keindahan. Yang kedua, persamaan. Yang ketiga, kebaikan. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, kebebasan. Yang keenam, kebenaran. Poin kelima, ada perkembangan agama. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah dia dianugerahi fitrah atau bisa diartikan sebagai perasaan dan kemampuan untuk mengenal Allah dan melakukan ajarannya. Misalkan melaksanakan sholat, bersedekah, dan sebagainya. Poin keenam, perkembangan intelijensi. Intelijensi adalah suatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan
perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Ada beberapa teori dalam perkembangan intelijensi. Yang pertama, teori two factor. Yang kedua, intelijensi ini meliputi kemampuan umum. Selanjutnya, teori primary mental abilitas. Kemampuan primer atau bisa disebut dengan berbahasa, berpikir, menggunakan kata-kata, dan mengamati dengan cepat. Selanjutnya ada teori multiple intelligency. Intelijensi dapat dilihat dari mental atau sering disebut dengan proses berpikir, konten yang bisa diartikan dengan ikatan yang segera, dan produs atau diartikan sebagai hasil berpikir. Poin ketujuh ada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian baik secara lisan, isyarat, tulisan, dan sebagainya. Poin ke-8, perkembangan kepribadian. Kepribadian adalah suatu sandiwara yang melalui kedoknya diekspresikan dengan memberikan gambaran manusia tertentu, misalkan pemurung, pendiam, periang, peramah, pemarah, dan sebagainya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian adalah yang pertama, ada fisik, yang kedua, intelijensi, yang ketiga, keluarga, yang keempat, teman sebaya, yang kelima, kebudayaan. Itulah tadi beberapa materi yang saya presentasikan pada kali ini. Adapun kesimpulan dari materi saya itu secara keseluruhan aspek-aspek perkembangan termasuk fisik, kognitif, sosial, dan emosional saling berinteraksi untuk membentuk individu secara holistik. Perjalanan ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, menciptakan kerangka bagi perkembangan manusia sepanjang hidupnya. Pemahaman mendalam terhadap kompleksitas ini penting untuk memberikan dukungan yang efektif dalam memastikan pertumbuhan optimal dan kesejahteraan individu. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.